Perkenalkan, nama saya Ilham Rumah Horbo dari 10IIS3. Pada video kali ini saya ingin membuatkan pengolahan dan cara-cara pengolahan dari makanan awetan dari bahan nabati. Nah, di video kali ini saya ingin memilih pengolahan bahan makanan awetan dari bahan nabati, yaitu membuat tape. Nah, di sini membuat tape ini berbahan dasar sangat mudah, yaitu hanya berbahan dasarkan singkong. Nah, saya akan memberikan cara-cara dan trik untuk mengolahnya. Berikut. Nah, pertama-tama di sini kita harus menyediakan beberapa ubi. Seperti kira-kira cukup 12 biji atau secukupnya lah. Nah, setelah itu kita harus mengupasnya terlebih dahulu sebelum dimasak. Kita harus mengupasnya dengan hati-hati agar dagingnya tidak terkelupas itu. Ini adalah proses yang kedua, dimana tadi setelah kita menguliti dari ubinya, lalu membersihkannya seperti ini hingga bersih, dan memotongnya hingga 1/4 bagian dari ubi tersebut. Nah, setelah membersihkannya dan memotong ubi tersebut, kita harus memasukkannya ke dalam periuk. Masukkannya ke dalam periuk. Sebelum dilakukan tahap berikutnya, kita harus memasukkannya ke dalam periuk untuk dimasak. Oke. Setelah kita memasukkan ubi tersebut ke dalam periuk, kita harus mengisinya dengan air secukupnya. Seperti ini. Cukup saja hanya seperti ini, agar matang dari ubinya itu tepat dan tidak terlalu matang. Teman-teman, seperti inilah hasilnya setelah kita memasaknya di dalam periuk dengan air yang secukupnya. Nah, dapat kita lihat bahwa matangnya sempurna. Nah, sebelum melakukan tahap proses selanjutnya, kita harus mendinginkannya terlebih dahulu. Kita harus memindahkannya ke dalam sebuah ember ataupun baskom, agar pendinginannya dapat dilakukan dengan cepat. Nah, teman-teman, seperti inilah tampilannya ketika ubi yang sudah dipanaskan tadi sudah dalam keadaan dingin. Nah, seperti ini. Lalu sebelum itu seharusnya kita harus mempersiapkan daunnya terlebih dahulu sebagai alas dan sebagai penutup nanti di saat melakukan fermentasi. Nah, daunnya itu dapat berupa daun pisang ataupun daun talas atau daun keladi. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan daun keladinya terlebih dahulu. Nah, daun keladinya disesuaikan dengan banyaknya jumlah dari ubi yang kita masak tadi. Nah, di sini daun keladi yang saya petik tadi cukup banyak karena ubi yang saya masak tadi cukup banyak. Nah, di sini setelah daunnya sudah siap, sudah dipersiapkan, selanjutnya kita akan lanjut ke tahap fermentasi, di mana ubi tersebut akan difermentasikan terlebih dahulu. Nah, teman, sebelum kita melakukan tahap fermentasinya, kita harus membeli ragi terlebih dahulu, yaitu sebagai bahan utama di saat melakukan fermentasi ubi tersebut. Nah, seperti inilah tampilan dari ragi yang sudah saya beli. Nah, ragi ini kita gunakan dengan secukupnya saja, sesuaikan dengan banyaknya ubi yang kita ambil. Nah, di sini peran ragi sangatlah penting, karena ragi ini sangat membantu tahap fermentasi di dalam proses fermentasi ubi tersebut. Nah, jadi jika ragi ini tidak ada, maka tidak akan jadi tape, teman-teman. Tidak akan bisa disebut tape karena ragi ini adalah bahan utama pembuatan tape selain ubinya. Nah, tahap selanjutnya raginya
akan ditumbuk-tumbuk terlebih dahulu agar raginya hancur. Seperti di bawah ini. Nah, tahap selanjutnya kita mempersiapkan sebuah ember dengan ukuran yang cukup besar dan diameter yang cukup besar sebagai tempat alas dari daun talas tersebut. Nah, lalu kita masukkan daun talas tersebut ke dalam embernya dengan posisi di bawah dengan sejajar seperti di bawah ini. Kita harus membuat daun alasnya dua dengan arah yang berlawanan agar angin tidak bisa masuk, agar fermentasinya dapat berjalan dengan lancar. Nah, seperti ini. Oke. Selanjutnya kita masukkan ubi yang sudah dingin tadi ke dalam ember. Ke dalam tempatnya yang tersedia. Nah, seperti ini. Kita susun secara rapi. Nah, di saat proses fermentasi ini, usahakan ember tadi yang sudah ditutupi dengan daun talas jangan ada yang terbuka ruangannya, supaya tahap fermentasinya berjalan dengan lancar. Nah, selanjutnya kita taburkan ragi yang sudah dihaluskan tadi ke dalam ubi yang sudah ada di dalam ember tersebut. Nah, seperti ini. Setelah raginya sudah ditaburkan, kita masukkan lagi kembali ubinya tersebut seperti ini. Oke. Oleh karena itu, di tahap pertamanya di saat pembuatan atau peletakan ubi tersebut, usahakan jangan semua ubinya diletakkan, hanya seperempat ataupun setengahnya saja, karena di atasnya akan ditaburkan ragi, lalu akan ditaburkan ubi lagi. Nah, setelah kita meletakkan ubi tersebut, kita taburkan ragi yang sudah dihaluskan lagi tadi untuk tingkatan yang keduanya. Nah, seperti ini. Sampai semua bagian dari ubi tersebut terkena atau tercampur dengan ragi. Lalu selanjutnya di sini kita masukkan ubi tadi. Nah, seperti ini. Ubinya sudah hampir habis. Nah, di sini kalian terserah melakukannya sampai berapa tingkatan, tergantung dengan berapa banyak ubi yang kalian punya. Nah, seperti ini. Seperti ini ya. Sampai ragi yang tadi tertutup semuanya. Oke, seperti ini. Oke. Nah, perlu diingat di sini di saat melakukan tingkatan dari tahap fermentasi ini, bahwa yang pertama itu dilakukan persiapkan ember, terus kita masukkan daun talas ataupun daun pisangnya, terus kita masukkan daun ubi terlebih dahulu, kita masukkan singkongnya terlebih dahulu, singkong yang sudah matang, lalu masukkan ragi, lalu masukkan kembali singkongnya, lalu masukkan lagi raginya, lalu masukkan kembali singkongnya, dan yang terakhir letakkan ragi di atasnya kembali. Seperti itu selanjutnya sampai dengan beberapa tingkatan sampai secukupnya, seberapa cukup banyak ubi yang kalian punya. Nah, selanjutnya kita akan menutupnya dengan rapat. Nah, seperti ini teman-teman. Oke. Ya. Perlu diingat, jangan biarkan salah satu ruangan yang terbuka agar angin ataupun udara tidak masuk, karena itu dapat mempengaruhi tahap fermentasinya. Seperti ini, kita masukkan lagi kembali daun talasnya
agar tertutup dengan rapat. Oke. Ya, pada saat tahap fermentasi ini kita harus membiarkan ubi yang sudah tertutup dengan rapat tersebut selama paling kecil ataupun paling 2 hari 2 malam agar tahap fermentasinya dapat berlangsung dengan lancar. Dan perlu diingatkan sekali lagi, pada saat tahap fermentasi ini ubi yang sudah kena tutup tidak boleh dibuka ataupun dibuka kembali. Apabila ada kesalahan di dalam perkataan saya mohon maaf, dan semoga kegiatan pembuatan makanan awetan dari bahan nabati ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian.